Sahabat Shalom, gimana kabarmu? Luar biasa. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sudah membaca kitab suci? Ya. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama untuk belajar akan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu kalau engkau ikuti apa yang diperintahkan Tuhan, itulah kebenaran. Jangan kita bikin kebenaran kita sendiri. Acuan kita adalah namanya kitab suci, kitabnya Mose. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak perintahkan untuk beda dengan apa yang sudah diajarkan Mose. Karena Taurat itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Yesua datang di bumi ini untuk tidak menganulir perkataan sendiri, atau dia datang di bumi ini bukan menganulir Taurat itu. Dia mengatakan bahwa Taurat itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Meninggal langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau satu koma hilang daripada Taurat. Pagi ini pembacaan kitab suci terambil dari Bilangan 15 ayatnya 22 sampai ke 31. Dan sekali lagi pagi ini pembacaan kitab suci terambil dari Bilangan 15 ayatnya 22 sampai ke 31. Silakan dibaca dengan keras. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Yahweh kepada Mose, yakni dari segala yang diperintahkan Yahweh kepadamu dengan perantaraan Mose, mulai dari hari Yahweh memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Yahweh, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan perdamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Yahweh, juga korban menghapus dosa mereka di hadapan Yahweh, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban menghapus dosa, dan imam harus telah mengadakan pendamaian di hadapan Yahweh bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sangat jelas sekali apa yang kita baca di Bilangan 15. Kalau orang berbuat dosa tidak sengaja, pasti ada korban. Dia tidak sengaja melakukan namanya dosa. Makanya ada korban. Tapi kalau orang dengan sengaja melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, apa? Hukuman mati, saudara. Ya. Ini sangat jelas sekali. Taurat itu mengajarkan kita supaya kita tidak sengaja melanggar namanya perintah Tuhan. Ya. Jangan coba-coba, saudara, ya. Jangan coba-coba melanggar dengan sengaja, karena tadi sudah dibacakan ada pengampunan, saudara. Dengan sengaja sudah, siapapun engkau, apa kalau orang Israel atau bangsa asing,
Siapa saja yang melanggar akan perintahku akan hukum. Ya. Ini dikasih warning. Makanya kalau kita baca kitab suci dengan benar, dengan baik, itu sebenarnya kelima kitab suci ini kan sebenarnya tidak ada yang berat-berat benar. Nggak ada loh saudara. Tidak ada yang berat sebenarnya. Ya. Menjadi berat itu kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci. Ya. Sudah tidak baca kitab suci itu sengaja lu melanggar, namanya perintah Tuhan. Nah kalau kau melanggar tadi sudah dibacakan, dihukum mati. Siapapun, satu hukum berlaku kepada namanya Israel maupun orang asing. Satu hukum loh saudara. Satu hukum berlaku kepada namanya asing maupun namanya orang Israel. Kan begitu ya. Sekarang anaknya saja dihukum. Nah apalagi namanya pembantunya saudara. Ya. Makanya perlu sekali kita ini orang-orang asing ini belajar namanya kitab suci. Ya. Belajarlah dari Kejadian itu sampai Wahyu. Sehingga engkau ini memiliki pengetahuan. Bagaimana lu memiliki pengetahuan kalau engkau tidak pernah menyenggol membaca kitab suci ini? Ya. Baru buka saja pun sudah engkau ngantuk. Atau bicara kebenaran sendiri pun mulai tidak tertarik sudah ya. Selama saya membaca kitab suci selama 21 tahun ini, banyak sekali yang saya lihat ya orang-orang di luar sana gitu kan. Ya, kalau kita mulai baca kitab suci orang nggak tertarik gitu. Kita mulai bicara namanya kebenaran itu, orang tidak tertarik. Ya. Hanya dari mimbar itu mereka berkoak-koak bilang kebenaran yang dimaksud itu apa? Praktek itu apa? Ya, kamu ngomong kebenaran, tapi kamu langgar perintahnya dengan sengaja lagi. Ada tulisannya di dalam tulisannya begini, tapi kau langgar itu sengaja, saudara. Nah, kalau seperti itu jadi gimana ya? Coba, kalau sudah seperti itu kayak apa jadinya? Ya, coba baca Mazmur 50 ayat 16-17. Tetapi kepada orang fasik Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, pada engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ya kan? Coba kan, apa urusan lu nyelidiki? Lu banyak loh sekarang ini. Sampai ke doktornya, sampai ke profesornya. Tapi dia tidak tahu apa yang dia langgar. Bagaimana dia tahu dia langgar kalau tidak pernah dia baca kitab suci? Bukan acuannya dia dari kitab suci, malah acuannya dari buku bapak gerejanya saudara. Ya? Lu seorang dokter itu paling tidak kan acuanmu dulu dari kitab suci. Baru kau baca buku-buku yang lain. Kau abaikan, kau sepelekan namanya kitab suci ini. Apa jadinya? Ya? Fasik itu apa? Halo? Hah? Fasik itu tahu betul-betul ada tulisan tapi dia malah melanggar, itu namanya fasik saudara. Ya. Kalau di luar sana lu dianggapin itu yang bukan Kristen, fasik itu ini yang namanya pemahaman yang bodoh. Ya. Tidak bicara di luar daripada namanya orang Israel. Ya. Fasik itu orang-orang Israel yang sudah tahu itu ada namanya Taurat, itu ada perintah Taurat, itu mereka sudah tahu, tapi mereka langgar saudara. Mereka langgar. Ya. Nah kalau seperti itu apa yang jadi? Ya, makanya kalau engkau Mazmur 9:34 ayat 21 coba baca. Ini orang-orang fasik saudara. Mazmur itu perlu saudara engkau baca. Ya, habis Mazmur itu ada namanya Amsal, engkau baca dengan baik benar itu saudara. Ya. 34 ayatnya 21. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Siapa yang benci orang benar atau siapa yang benci kebenaran itu akan mati konyol saudara. Ya. Orang fasik ini bukan di luar daripada namanya kelompok orang Israel saudara.
Orang fasik itu ada di dalamnya, tapi dengan sengaja, saudara. Maka dia bilang, buat apa dulu nyelidiki namanya hukumku, ya? Lu menyelidiki juga nggak ada gunanya, ya. Abis lu menyelidiki, lu udah tahu kok langgar, itu namanya fasik, saudara. Ya, buat apa? Buat apa lu sekolah jauh-jauh, lu sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, tetap lu langgar namanya perintah Tuhan. Makanya tidak ada artinya, saudara. Ya, itu sia-sia. Ya. Diancam loh, saudara, di dalam banyak sekali ancaman-ancaman sekali, tapi tidak mereka pedulikan. Ya. Makanya judul hari ini bisa saya berikan judul itu apa? Menyepelekan, ya. Menyepelekan namanya perintah Tuhan, ya. Menganggap enteng namanya perintah Tuhan. Orang yang menganggap apa enteng perintah Tuhan, ada sanksinya, ada hukumannya, ya. Tuhan itu gak kompromi, saudara. Dia tidak mengenal lu mau siapa saja yang melanggar perintahnya, ya, akan dihukum. Yesaya 5 ayatnya 24. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan bertebangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Yahweh semesta alam dan menista firman yang maha kudus Elohim Israel. Itu ancamannya, saudara. Menyampaikan, meselekan namanya ajaran Tuhan, saudara, ya. Makanya berulang-ulang kali kan, cobalah kalau kamu baca kitab suci ini, urut-urutannya dari namanya Yesaya, ya, jangan diputus. Kamu baca Yesaya itu yang 66 pasal, ya. Habis Yesaya itu kau baca namanya Yeremia yang 52 pasal. Habis Yeremia ini kau baca namanya Hizkiel yang 48 pasal, ya. Supaya kau tahu ini apa kerjaannya mereka ini. Apakah mereka nabi-nabi ini bikin ibadah baru lagi, bikin namanya peraturan baru lagi? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada, ya. Tugas mereka ini supaya orang itu kembali namanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud itu adalah namanya Torah, saudara, ya. Siapa saja yang sengaja namanya melanggar perintah Tuhan, yang merombak namanya isi kitab suci, akan dihukum, saudara, ya. Gak ada ampun itu, saudara. Akan dihukum. Kan begitu, ya. Coba kalau saudara baca, ya, baca Yeskiel 14 ayat 14. Coba saudara baca di sana Yeskiel 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noah, Daniel, dan Hiob, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Karena kebenaran mereka, saudara, ya. Karena kebenaran mereka tidak akan menyelamatkan istrinya, tidak akan menyelamatkan anaknya laki-laki maupun perempuan, hanya menyelamatkan dirinya sendiri karena namanya kebenaran, saudara, ya. Sehingga terus saya peringatkan kepada jemaat itu siapapun dia. Makanya harus engkau baca namanya Imamat 18 ayat 5. Apa katanya di sana itu? Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Yang memegang namanya ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu, Taurat itu, orang itu yang selamat, saudara. Orang itu yang selamat. Begitu juga lah namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 35, saudara, ya. Siapa saja yang mengamalkan namanya kebenaran, makanya orang itu yang selamat, saudara, ya. Dia tidak peduli, saudara. Mau orang Israel kan, mau bangsa asing kan, tidak satu hukum berlaku kepada semua orang, ya. Siapa saja yang melanggar hukum ini, siapa saja yang menyelewengkan, yang menyepelekan, akan kena dampaknya, akan tahu namanya risikonya, saudara, ya. Kalau engkau baca lagi namanya Amsal 13 ayat 13, coba dibaca.
Terus dulu sebelum kita Amsal ini, lanjut ke bawah ini. Tadi yang Yeskiel 14 ayatnya 18 sampai 20. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampah atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Noah, Daniel, dan Hiob berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Karena kebenaran mereka, sekalipun nanti ada sampah dan lain sebagainya, dia tidak akan jamin sama anaknya, tidak akan jamin istrinya, anak laki-laki, perempuan, saudara. Supaya kita tahu ini kebenaran itu, makanya kita baca kitab suci. Amin gak, saudara? Kita harus baca, pelajari namanya isi kitab suci ini, supaya kita ini tidak ditipu, saudara. Ya tak? Kata Amsal apa? 14 ayat 12 apa? Coba Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada yang sangka jalannya lurus, tapi ujungnya namanya maut. Supaya kita ini tahu itu, apakah ini lurus atau menyimpang, makanya kita baca kitab suci, saudara. Maupun juga Amsal 16 ayat 25 sama dengan tadi, ada yang mengatakan jalannya lurus tapi ujungnya namanya maut, saudara. Ya. Ada orang dari mimbar, begini kebenaran, tapi malah melanggar, saudara. Ya tak? Coba kan, dia bilang, kita bicara kebenaran. Kebenaran yang dimaksud apa? Yang dimaksud tadi, kalau engkau menjadi benar, harus engkau lakukan perintahnya Tuhan. Itu orang benar. Perintah yang dimaksud apa? Bacalah namanya Taurat. Karena tidak ada kitab yang lain, hanya 5 kitab yang dituntut sama kita ini. Supaya kita baca namanya kitab suci, kita pelajari. Sekarang orang itu tidak mau, saudara. Mereka gampangkan ke surga. Ya. Janjikan dari mimbar. Ya. Percaya kepada Yesus. Dengan pengorbanannya Yesus, namanya di kayu salib. Dengan status darahnya Yesus, katanya dosa sekarang sampai dosa yang akan datang sudah ditanggung. Ini omong kosong, saudara. Sangat omong kosong. Dosa sekarang sampai dosa yang akan datang sudah ditanggung, omong kosong, saudara. Ini orang yang janjikan tadi namanya jalan yang lurus, ujungnya mau. Tidak salah itu pengorbanannya Yesua. Ya, perlu sekali nama loh, saudara, ya. Nama ini perlu sekali. Ya, tapi kalau ditanya di luar sana, ya, ini jemaat kita sekarang ada namanya Dela ini, ya. Bukan jemaat lah, simpatisan, ya. Masih simpatisan, ya. Kita ajarin ini, ya. Karena mereka kan dengar-dengar seperti ini kayaknya masih asing, kan begitu. Ada yang pakai sheet, terus nanti dikasih kita kerudung. Nah, dikira-kira kita ini apa ya, bikin kan begitu, ya. Nah, makanya kita ajarin dia, coba kamu baca kitab suci gitu. Coba kamu baca pasal ini, ayat ini, kan begitu kan, ya. Baru mereka tahu. Ya, yang kita lakukan, yang saya khotbahkan ini tidak ada yang baru. Semua sudah ada tulis. Apa yang diajarkan Tuhan itu hanya namanya kelima kitab Taurat itu. Ya, kelima kitab Mose ini ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kalau kita bicara namanya Yesua ben Nun, itu perjalanan hidupnya Yesua ben Nun itu dia orang benar, dia tidak cacat. Bagaimana nanti hakim-hakim, apa isinya hakim-hakim, ya, itu pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa.
Apa isinya nanti Samuel 1, Samuel 2 sana? Ya. Bagaimana nanti ditulis sana itu perjalanan hidup nama seorang raja, nama raja besar namanya Daud itu. Ya. Ya. Bagaimana Daud ini dia melakukan kebenaran itu, dia tidak tercatat. Makanya kebanyakan Mazmur ini kebanyakan namanya Mazmur Daud itu. Ya. Makanya Daud itu kalau engkau baca namanya Mazmur 119 di sana, karena dia 176 ayat di sana, luar biasa saudara. Bagaimana dia mencintai Taurat itu. Taurat itu adalah segala-galanya lah. Ya. Tidak bisa disamakan dengan emas, tidak disamakan dengan berlian. Lebih manis daripada madu. Coba bayangkan aja seorang Daud, raja besar ya. Daud ya. Seorang raja besar itu ya. Bahwa Taurat itulah segala-galanya. Ya. Coba sekarang di mimbar ini ya, pokoknya dalam nama Yesus, pengorbanan Yesus, darah Yesus, dosa sekarang, dosa akan datang. Ya, sudah kita tanggung, tidak baca tuntas. Ya, tidak baca tuntas. Tapi kalau ajarannya Yesua yang disalib itu dengan setetes darahnya Yesua, makanya kemerdekaan itu jangan sampai kamu salah gunakan. Ya, itu ajarannya Yesua. Ya. Kalau ajaran yang namanya mereka bilang bukan ajaran, sebenarnya itu kan mengarang-arang mereka kan. Kalau sudah bicara namanya Yesus, sudah bicaranya lain lagi. Ya. Kita tidak tahu dari mana ini kata Yesus ini. Tapi kalau di mimbar itu, karena bahasa. Itu yang ngomong-ngomong itu jangan pakai Yesua segala macam itu nggak ngerti dia. Coba ini orang-orang yang namanya bodoh ini bisa balik-balik saudara. Itulah orang-orang fasik itu. Orang-orang fasik bisa dia putar-putar, dia goreng-goreng di dalam kitab suci apa tulisannya? Matius 10 ayat 22. Coba kau baca Dela. Nah, Matius 10 ayat 22 Dela. Matius atau Matius. Nah, kasih tahu dia kalau dia masih awam sekali namanya Matitia. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba bayangkan aja saudara, yang bertahan karena namaku selamat. Makanya kalau kita balik misalnya Yoel 2 ayat 32 apa bunyinya? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Tuhan luar biasa, catat saudara. Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Terus kalau ditanya di luar itu nama itu tidak penting. Yang penting hati saya ke atas. Tidak tahu dari mana, pasal mana, ayat mana saya tidak ketemukan. Karena saya selidiki namanya kitab suci ini kan 21 tahun. Ya, mau masuk 145 kali. 145 kali dari kejadian sampai saya tidak ketemukan. Nama itu tidak penting, yang penting hati saya ke atas. Ini kan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi kata-kata itu. Sedangkan tulisannya di dalam nama itu penting. Siapa yang bertahan karena namaku akan selamat. Bertahan kepada nama siapa di situ? Orang di luar sana sepele, itu tidak terlalu penting nama. Coba kalau sudah seperti itu saudara. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya. Kalau sudah seperti ini menjadi apa? Coba baca Amsal 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa saja yang meremehkan namanya firman akan tahu resikonya saudara. Akan tahu resikonya. Gitu? Akan tahu saja risikonya. Siapa saja yang meremehkan namanya firman Tuhan saudara. Ya. Jangan boleh bermain-main. Ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang meremehkan, yang mengecilkan
Ya, kita bicara sahabat, itu kok urusan sahabat. Semua juga hari baik katanya, coba. Ya, ya. Dia tidak baca yang benar Roma itu. Semua itu hari baik kan itu kan. Boleh saja ganti seenak-enak kepalanya dia. Padahal dalam kitab suci tidak seperti itu. Ya, itulah yang terjadi di luar sana. Kalau engkau ini tidak baca dengan benar, dengan baik, mati taruhannya saudara. Gak ada ampun-ampun itu. Ya, makanya pada waktu namanya Yesua datang di bumi, ya, sampai geleng-geleng kepala loh. Luar biasa ini. Ini bicara sama anaknya loh. Waktu dia datang pertama itu tidak bicara di luar sana, tapi bicara dengan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya ini, anak tunggalnya. Ya, siapakah anaknya? Bangsa Israel, saudara. Ya, dia datang di bumi ini, akhirnya apa? Luar biasa ini, tegak tengkuknya manusia ini. Ini anaknya saja dia bilang tegak tengkuk. Ya. Ya. Kalau kau baca di sana, apa? Matitia 15 ayatnya 79, ya, maupun Markus 7 ayat 6. Coba Markus 7 ayat 6 sampai 9. Markus 7 ayat 6 sampai 9. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yeshua berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dan memelihara adat istiadatmu sendiri. Coba saudara kan, ini perintahku diabaikan. Lebih suka namanya dari mulut ke mulut tadi itu. Nah kan ditanyain, nama itu tidak penting bagi kami. Nama itu tidak penting bagi kami. Yang penting hati kami ke atas. Ini omongan ini jutaan dari mulut, miliaran orang dari mulut saudara. Ingat baik-baik ya. Saya sudah selidiki namanya isi kitab selama 21 tahun, saya tidak ketemukan. Kalau kita tanya masalahnya itu nama itu penting, mereka bilang tidak penting bagi nama itu tidak penting bagi kami. Yang penting hati saya ke atas. Ke atas itu selain Tuhan ada yang lain nggak? Ya, siapa dia? Ada di sana juga Isabel, saudara. Nah, itulah yang dikatakan namanya Yohanes 8 atau Yohanes namanya 8. Kalau kau baca 40 sampai 43 sana, bapamu itu adalah namanya pembohong. Bapamu pembohong, dia tidak pernah melakukan kebenaran dari dulu sampai saat ini. Ya, dia adalah pembunuh satu-satunya. Ya. Kenapa dia membunuh itu? Karena dia tidak pernah melakukan kebenaran. Ya. Yang dikatakan tadi Markus 7 ayatnya 69 itu kan kutipan dari Yesaya 29 ayatnya berapa? 13 kan gitu. Coba kamu baca, ya. Yesaya 29 ayatnya 13 apa katanya? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba kalau kau baca dari 10-nya ke selanjutnya sampai ke 13-nya, coba kau baca Yesaya tadi. Coba perhatikan baik-baik ya. Yesaya 29 ini, coba dari 10. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Hanya perintah manusia ini, saudara, sampai saat ini, saudara. Ya, coba sekarang kan, ya, dia bernama Yesus, siapa yang memerintahkan? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya. Ini adalah perintah manusia, saudara. Sekarang dia bilang bertahan karena namaku, itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Perintah Tuhan. Kalau dia bilang nama itu tidak penting bagi kami, yang penting hati saya ke atas. Siapa perintah siapa? Ini adalah perintah manusia yang membunuh, saudara. Ini yang dikatakan menyepelekan.
yang menganggap enteng namanya perintah Tuhan, saudara. Kalau sudah seperti ini, ada akibat. Akan tahu sendiri risikonya, saudara. Ya. Akan tahu nanti risikonya. Apa akibatnya? Ya. Coba baca namanya Galatia 5 ayat 10. Galatia 5 ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumnya, siapapun juga dia. Oleh karena itu saya bilang saudara ya, saudara ini harus baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Ya. Baca kitab suci dengan baik, dengan benar. Ya. Tapi kalau nanti kau sudah punya pengetahuan akan kebenaran, ada yang mengacaukan engkau, yang coba-coba lagi ya, mengembalikan engkau itu ya, dari jalur yang tidak benar, makanya dia akan menghadapi risiko saudara ya. Akan menghadapi risiko ya. Risiko itu apa? Tadi sudah dibacakan Yesaya 5 kan begitu, 24 apa risikonya di sana ya, akan dia hajar nanti. Baca selanjutnya ayatnya 13-14. Perhatikan baik-baik ini, Galatia 10 ayat 13-14. Baca. Galatia 5 ayatnya 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang ini saudara, tanggung Yesus katanya di kayu salib, dengan darah Yesus katanya, dosa sekarang, dosa yang akan datang kita tanggung saudara. Tapi ingat, dia peringatkan lagi di situ namanya Galatia 5 ayatnya 13-14 sana, kemerdekaan itu jangan sampai kamu salah gunakan. Kalau kamu salah gunakan ini, tidak ada pengampunan, tidak ada namanya korban saudara. Ingat baik-baik, kemerdekaan ini jangan sampai kamu salah gunakan. Ya, kalau kamu salah gunakan, pasti ada sanksinya. Baca namanya Iprim. Iprim itu mereka tulis dalam bahasa Indonesia itu Ibrani. Ya, ini kitab suci yang kita pegang ini saudara luar biasa deh. Ya. Iprim 6 ayatnya 4-6. Baca dulu Iprim 6 ayatnya 4-6. Dengarkan itu, simak baik-baik. Tadi kemerdekaan ini jangan sampai salah gunakan ya. Dengan pengorbanannya tadi kamu bebas sekarang kan gitu, tapi jangan salah gunakan. Kalau engkau salah gunakan, nah ada sanksinya. Coba baca Iprim 6 ayatnya atau Ibrani 6 ayatnya 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengucap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tidak pernah lagi engkau turunkan namanya Yesus kedua kali untuk membebaskan engkau. Tidak ada namanya pengampunan saudara. Kalau kemerdekaan ini kau salah gunakan ini, hati-hati, ada namanya sanksi. Karena saya mengatakan dari mimbar ini, Yesus sudah tanggungkan kita dosa sampai selama-lamanya sudah. Makanya sekarang itu sembarangan orang saudara. Lu ada gereja sekarang itu kawin cerai itu sudah halal biasa saudara. Ya, gereja yang sama lagi coba. Ya, pada dalam kitab suci itu kan dilarang namanya ceraikan istrinya atau ceraikan suaminya, atau dua istri kan dilarang. Tapi gereja sekarang menghalalkan. Ini bukan zamannya lagi. Ini yang salah gunakan kemerdekaan ini. Makanya Iprim 10 juga pun 29-31 baca ya. Ini sama ancamannya. Ini 2 kali loh dikasih ancaman ini. Tapi bangsa ini bangsa Goim ini bandel sekali saudara. Ya. Baca namanya Iprim 10 ayat 29-31. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia,
Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Terus Ingatlah 34. akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Luar biasa saudara ya. Kamu melanggar dengan sengaja, tidak ada namanya pengampunan saudara ya. Tidak ada pengampunan. Kalau kita baca namanya perjanjian Taurat sana itu ya. Kalau namanya langgar masih ada namanya korban saudara ya. Beratan mana? Taurat dengan Injil ini. Ya. Beratan mana? Ya. Beratan namanya Injil di sini saudara. Jelas-jelas tadi kalau kamu melanggar menginjak-injak mengenai tidak ada namanya korban mati itu saudara. Ya. Akan dihukum seberat-beratnya. Ya. Jangan sepelekan, jangan mengecilkan saudara. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan ini jangan sampai kamu salah gunakan. Kalau kamu salah gunakan pasti ada hukuman saudara. Ya. Ada hukumannya. Berat itu namanya hukumannya. Ya. Jangan sampai kamu sepelekan. Ya. Coba baca. Coba Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 13 ya. Ini Yesaya ini zaman raja-raja ya. Zaman raja-raja ya, sampai terakhir dia ini ke Eskial ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mencari mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga berseluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tumbuhnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tumbuh itulah akan keluar tunas yang kudus. Apakah ini peringatan Yesaya enggak? Pada waktu peringatan langsung terjadi nggak? Tidak kan? Ini kan adalah nubuatan supaya engkau ini tidak menyepelekan namanya perintah Tuhan. Kalau engkau menyepelekan perintah Tuhan nanti maka tempat ini akan jadi kosong. Jadi kosong benar nggak? Yerusalem itu jadi kosong nggak? Ya? Kosong benar-benar kan Yerusalem kan? Ya, kosong benar-benar. Ya. Gak ada tumbuhan. Makanya kalau engkau baca tadi, maka saya bilang jangan sepelekan namanya perintah Tuhan. Kalau engkau sepelekan perintah Tuhan, ada sanksinya, ya. Sampai-sampai dia bilang nanti akan kosong. Kalau kita baca sana 1 Raja-Raja 9 ayatnya 1 sampai 19. Coba dibaca yang cepat. 2 Raja-Raja 9 1 Raja-Raja 9 ayatnya 1 sampai 9. Dulunya Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Yahweh dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka
maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menembuskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kududuskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan yang sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, hingga setiap orang yang lewat akan tertegun dan berseru dan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat yang demikian kepada negeri dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Misraim, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Tuh kan? Kalau sampai nanti kau melanggar firman Tuhan, apa yang kau banggakan ini akan jadi hancur. Ya. Jadi yang kita baca tadi Yesaya dengan yang kita baca barusan ini satu raja duluan mana? Halo? Duluan yang kamu baca tadi ini kan zaman kamu baca tadi zaman siapa? Raja siapa? Salomo. Ya, ini peringatan dari Salomo kan gitu kan. Kalau engkau melanggar nanti perintahku, maka rumah yang kau banggakan ini akan saya hancurkan. Nanti kalau sudah hancur, sudah nggak ada penghuninya, loh kenapa jadi begini? Kan ada yang bertanya, kenapa ini jadi begini? Kenapa jadi runtuhan? Nah, akan orang menjawab karena mereka meninggalkan Tuhannya, mengabaikan namanya Tauratnya. Kan begitu kan? Ini kan zaman Raja Salomo saudara, gitu. Baru kemudian diperingatkan lagi melalui Nabi Yesaya yang kau baca tadi, ya, akan jadi kosong, tidak ada lagi penghuni, saudara. Ya, kapan terjadinya ini? Halo, nubuatan Yesaya ini zaman siapa sampai benar-benar kosong? Ya. Jadi kejadian ini Yesaya ini sampai zaman sesudah namanya Yosua. Ya, siapa yang menghancurkan namanya Yerusalem? Halo, yang menghancurkan dia sampai kosong itu siapa? Romawi, ya kan? Ya. Zaman Romawi lah ini dihancurkan namanya Yerusalem sampai namanya kosong. Itulah nubuatan Yesaya pada waktu tadi dia bilang benar nubuatan Yesaya. Bangsa ini lebih suka perintah manusia daripada perintahku. Artinya apa? Yerusalem benar-benar hancur. Sekarang ada nggak Yerusalem kan? Ya? Masih ada nggak sisa-sisanya gedung apa yang dibangun Salomo itu tadi dari emas, masih ada nggak? Tidak ada. Lagi hanya satu temboknya sepotong begitu yang dicium sekarang ini. Dicium-cium itu benar atau salah? Dicium-cium tembok ini itu namanya zina sama tembok, saudara. Ya, tapi mereka merasa tidak zina, itulah yang diikuti sekarang. Ya, sekarang itu kalau doa, kalau namanya penyembahan, nggak ada lagi penyembahan langsung berlutut tangan, tidak ada. Ada sekarang penyembahannya begini. Coba saudara, bacalah kitab suci. Kalau engkau menyembah itu harus berlutut, itu perintahnya Tuhan. Ya, sekarang Yerusalem nggak ada, bangunannya nggak ada, bait sucinya tidak ada. Apakah ini dinubuatkan? Nah, sudah dinubuatkan, saudara. Kalau engkau sepelekan namanya perintahku, habis.
Ya, makanya tadi ada namanya tunggul tadi ayatnya ke-13 kalau engkau baca tadi ulang yang Yesaya tadi. Yesaya 6 tadi ayatnya 13, coba 13 di bawah. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Akan dan keluar tunas. Sekarang ini kan masih ada nggak Israel? Israel sekarang ada di Yerusalem kan? Tapi bait suci kan belum ada. Sudah berdamai nggak sama Tuhan? Sama tanya. Sudah berdamai nggak? Belum berdamai, saudara. Kenapa dia tidak berdamai? Ada maksud lain nggak Tuhan? Ada kan? Untuk saya dengan saudara diberi namanya kota. Ya, diberi kita kota ini pada waktu memiliki kota, makanya dia datang berdamai dengan anak. Ya, dia akan suatu saat nanti akan berdamai dengan anaknya. Jangan berpikir-pikir sekarang yang dengkele-dengkele gini sudah berdamai. Itu sudah dibuatkan mereka sudah berdamai dengan Tuhan. Belum berdamai karena mereka belum mengenal namanya Tuhan. Mereka belum berseru kepada namanya Yahweh, saudara. Ya? Bagaimana mereka mau berdamai sama dia? Belum namanya dipulihkan namanya. Belum diserukan kepada namanya Yahweh, diganti-ganti namanya Adonai, kadang-kadang namanya Hasem, saudara. Itulah yang diikuti sekarang orang-orang Indonesia ini. Ya. Itulah yang diikuti. Penyimpangannya ini orang Israel itu yang diikuti, saudara. Tidak pernah mau untuk tekun kitab suci. Kalau engkau tekun kitab suci, apa yang dilakukan bangsa Israel sekarang bertentangan di dalamnya. Kenapa saya bilang bertentangan? Karena banyak sekali masabnya di sana ini. Begitu juga Kristen ini banyak sekali masabnya, saudara. Ya, coba. Ya, ada yang begini, ada yang begini. Terus kita ikuti yang mana? Ya, kok ikuti yang mana? Sekarang Kristen ada di dunia ini, Kristennya banyak betul. Ya, coba kan bermacam-macam. Ada yang Sabat, ada yang Minggu, ada yang baptisan kecil, ada yang baptisan orang besar. Terus yang kita ikuti mana? Ya, kita harus ikuti kitab suci, perintah ikuti dari situ. Acuannya kita dari situ, dari kitab suci itu. Ya. Kalau engkau tidak baca dengan baik, pasti kau mati konyol. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan kalau engkau punya masa-masa begini, tidak pernah ada. Ya, adanya ini pada waktu tidak ada nabi lagi yang memperingatkan kepada mereka. Kapan? Tidak ada nabi lagi, tidak nongol nabi lagi. Ya, dari pembuangan ke Babel sampai kedatangan namanya Yohanan Pembaptis. Yohanan Pembaptis itu nabi atau bukan? Dia adalah nabi. Nabi ini pun sendiri memperingatkan mereka mendengar nggak orang Israel? Tidak mendengar. Siapa yang menghukum namanya Yeshua HaMashiach ini? Orang biasa atau profesor? Imam-imam itu profesor, saudara. Profesornya Indonesia dengan imamnya sana kalah jauh, saudara, langit dan bumi. Tapi mereka menghukum. Kenapa mereka menghukum dia ini? Halo? Karena mereka tidak mengenal bapaknya. Mereka adalah namanya iblis. Iblis itu dari dulu pembunuh karena dia tidak melakukan kebenaran. Kan begitu, iblislah namanya bapakmu. Kan begitu. Ya, coba baca Yohanan 8 ayatnya 40 sampai 43. Yang keras. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Tuhan. Kata Yeshua kepada mereka, jikalau Tuhan adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Susah 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku?
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah bapa segala dusta sudah. Dia adalah pembunuh memang dari dulu nabi siapa yang kamu bunuh? Itu ya dia ngomong sama siapa? Orang-orang yang nggak punya pendidikan atau ngomong sama siapa ini yang tadi yang kamu baca? Kepada imam saudara. Ya. Kenapa mereka benci sekali dia itu? Ya, karena dia, aku ini adalah Yahweh, aku ini Yasua. Yasua itu Yahweh penyelamat. Aku datang di bumi ini. Ya. Makanya kalau engkau baca di sana Yohanan 8 ayatnya 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosa. Hanya mereka sekarang tidak ngerti kata dia ini siapa. Mereka tidak ngerti, saudara. Apakah tidak dibaca oleh profesor doktor ini? Halo? Ya. Tapi mereka tidak disingkapkan. Kekuncinya di mana? Yesaya 29 ayatnya 10 ya 11 ya. Dikasih baca, tapi mereka bilang termatre saudara. Orang namanya orang profesor disuruh baca, tapi kok katanya kitab ini termatre saudara. Ya. Jadi kitab ini kayak termaterai saudara pada waktu dia datang kedua kali, dia datang di bumi ini sebagai anak manusia, maka dari pekerjaan kamu tahu saya siapa. Apakah orang tangkap pada waktu itu? Tidak ada. Ya, mereka anggap saja seorang nabi ini yang datang. Makanya sekarang pengajar-pengajar sesat ini yang di mimbar juga, makanya diambil karena saya dinubuatkan oleh namanya Mose. Katanya sudah dinubuatkan Mose, makanya ambil namanya Ulangan 18. Nah, itulah yang mereka anggap itu, oh itu nubuatannya Mose, makanya anggap ini dia nabi saudara. Apa tuh apa bacanya sana Ulangan 18. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Nah, dianggap itu, makanya kalau dikutip lagi di mana di Kisah Para Rasul sana dikutip lagi, itulah yang mereka ambil dari situ seolah-olah tadi itu namanya kitabnya Mose atau dibuatkan Mose itu namanya Ulangan 18. Pada yang dicari, yang dimaksud itu saya sudah dinubuatkan oleh Mose itu. Kalau kita baca Kejadian 12 ayat 7, dia menampakkan dirinya, kan begitu, ya, dia perlihatkan wujudnya, kan begitu sebelum dia jadi anak manusia melalui rahim, kan dia perlihatkan wujudnya dulu. Maupun juga Ulangan 32 ayatnya 39. Itu yang dimaksud sudah dinubuatkan saudara, ya. Coba, itulah yang digoreng, dikaburkan sehingga mereka tidak kenal lagi ini. Ya, salib saudara. Loh, dia kan anak tukang kayu. Ibunya kita tahu, bapaknya tahu, saudara-saudaranya tahu. Kok dia sok-sokan dia bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Seolah-olah di dalamnya dia tidak mengatakan bahwa aku ini Yahweh. Loh, dia datang di bumi ini pakai nama siapa? Ya? Terus kalau bapaknya siapa? Kalau dia bapaknya Yahweh, berarti dia datang jadi manusia bernama Yahweh penyelamat. Loh, dia bilang kok namanya Yohanan 5:43 kan mengatakan aku datang dalam nama Bapa. Terus bapaknya siapa? Kalau bapaknya Allah, mestinya dia namanya Allah, karena dia nama bapaknya. Itulah yang tidak dipahami sampai sekarang ini. Kenapa tidak dipahami? Itu tadi fasik ini. Mereka menyimpang dari isi kitab suci. Mereka pakai buku yang lain, bapak gerejanya dia. Bukan bapak gerejanya ini nelayan-nelayan ini, bukan. Ya, bapak gerejanya dia dari Roma. Ya, mereka tidak kutip-kutip namanya yang ditulis oleh bapak gereja ini. Bapak gerejamu siapa namanya?
Ya, siapa namanya? Adalah Matitia, ada namanya Markos, ada namanya Luka, ada namanya Yohana itu namanya bapak gerejamu. Ya, ada namanya Rasul Saul. Hanya persoalan-persoalan sekarang nama-nama orang diganti. Akhirnya kabur lah kan? Kabur semuanya. Namanya Matitia dari lahirnya sampai dia mati sudah jadi abu-abu sana. Kemudian hari terus dikasih nama lagi namanya Matius. Di luar negeri namanya Mateus. Yang paling rusak lagi kan namanya Yakob ini kan dikasih nama James. Wah, ini rusak betul ini. Ini apa yang kamu ikuti itu? Yang kau ikuti itu ada namanya perintah Tuhan. Siapa yang menyepelekan biarkan saja, tapi ada hukumannya. Ya, ada akan hukum. Suatu saat nanti kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Coba baca Pengkhotbah 12 ayatnya 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14 ya terus. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Apakah nanti baik dan suatu saat nanti kita akan mengada pengadilan saudara. Suatu saat nanti akan kau pertanggungjawabkan. Ya kan? Kalau engkau abaikan kitab suci di dalamnya, kau tidak pernah membaca kitab suci, tunggu waktunya akan dihukum siapapun dia. Ya, apakah saya dengan saudara? Ya, tapi ingat baik-baik pengkhotbah di situ diperingatkan gitu. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, persoalan kemudian hari nanti akan berhadapan dengan namanya hakim. Hakim kita siapa namanya? Yesua waktu datang kedua kalinya sebagai namanya sebagai anak tukang kayu diolok-olok, lo tukang kayu, culun, sekolahmu di mana? Diludahin, tendang, kasih di sini, taruh namanya mahkota. Bayangkan aja mahkota ini, saking bencinya benar-benar membenci ini namanya Yesua ini, Yahweh penyelamat itu, mahkota ini dari duri kan gitu kan. Ini mahkotamu ini taruh di kepala, tancapkan kepalanya sampai darahnya bercucuran. Ya, coba kan nih, raja ambilin namanya tongkatmu, ya. Tongkatmu itu, nih tongkatmu. Tongkat itu namanya tongkat bulu saudara. Kalau di Sumba sana ada namanya nalo. Kau sudah tahu nalo? Dia lah. Nalo itu kayak bambu kecil kan begitu. Bambu kecil itu ya ada seibu jari lah besarnya itu, ya. Itu yang dikasih nih tongkatmu. Lihat aja kan, waktu dikasih tongkat itu bukan dikasih tongkatnya, pukul kepalanya dulu baru dikasih Ini penghinaan saudara. Tunggu waktunya, pada waktu dia datang kedua kali tidak seperti itu, makanya dia akan tegas betul. Kan dia hadar siapa saja yang namanya mengabaikan namanya perintah, ya. Siapa saja akan dia hadar nanti. Ya, mau siapapun engkau, dia tidak akan buru-buru lagi. Ya, tidak seperti waktu dia jadi manusia loh, saudara. Diolok-olok, saudara. Ya, diolok-olok, dihina dan lain sebagainya. Lu ngaku-ngakunya Tuhan, ya kan? Lu kan anak tukang kayu, tidak pernah dilihat apa yang dia kerjakan. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Tidak dipelajari seperti itu. Makanya pada waktu saya tahun 2000 itu saya baca, dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Saya tidak pernah dapat ajaran dari mana-mana. Tidak pernah didatangin pendeta manapun. Tidak pernah. Ya, pada waktu saya baca kitab suci, dari situlah saya bilang bahwa Yahweh lah yang jadi manusia itu. Tidak ada yang lain. Ya. Apa yang saya pelajari di dalamnya? Yang pelajari itu pada waktu dia membangkitkan orang mati. Ya, orang sakit, orang buta, orang lahir, tidak pernah pakai nama siapa-siapa. Ya. Bangkitlah engkau, melihatlah engkau, ya. Dia tidak pernah pakai nama siapa-siapa. Maka dari situlah saya ajarkan kepada istri anak saya bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi ini. Yang disalib itu dengan setetes darahnya itu jangan kita salah gunakan. Marilah kita pelajari kitab suci, tinggalkan namanya dosa-dosa. Saya ini seorang pendosa, ya. Saya ini pendosa, saudara, ya. Ya, cari seperti saya ini susah, saudara. Apalagi hidup di Jakarta ini. Apa yang tidak terlalui, ya? Kalau saya mau jadi orang kaya raya dulu bisa, saudara. Jadi saja tukang kolektor seperti namanya yang terkenal namanya ini kan.
Saya punya nyali yang begitu besar. Saya bukan terlalu mengecilkan namanya John Kay atau namanya Hercules itu ya kan. Ya. Saya kalau fight sendiri saudara, tapi saya tidak mau dari situ. Itulah tahun 2000 itu Tuhan mengambil. Dari situlah Tuhan mengambilku untuk mendorong aku baca kitab suci ini. Ya. Dari tahun 2000 itulah saya dorong Tuhan untuk membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga sampai saya bicara ini saya sudah masuk 145 saudara ya. Baru saya tahu isi kitab sucinya, apa isi kitab suci ini. Ya, sehingga saya bicara ke depan ini. Ya, ingat baik-baik. Suatu saat nanti ada waktunya akan mengangkat pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Baca Yeremia 32. Tutup ayatnya 18-19. Simak baik-baik dan dicatat di situ. Ini Yeremia sudah memperingatkan bangsa Israel ini, ya. Bermati-matian namanya Yeremia ini memperingatkan bangsa ini, tapi tetap juga akan bandel itu. Baca namanya Yeremia 32 ayat 18-19. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Tuhan yang besar dan perkasa, namamu adalah Yahweh semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengajar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Suatu saat nanti akan kau berhadapan dengan Tuhan itu. Apa yang diperingatkan kepada namanya Yeremia? Apakah Israel mendengar? Tidak mendengar. Ya, sampai dia berkorban ini, dilempar ke sumur dan lain sebagainya, disiksa namanya. Dia tetap memperingatkan, tapi apa yang terjadi? Mereka tutup telinga mereka, ya.